Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di dalam kajian rutin dalam pembahasan kitab Al-Arba'in Nawawi. Di sela-sela kesibukan dan maraknya virus yang hari ini sebagaimana kita dengarkan lagi menyebar kembali, maka kajian melalui online yang kita selenggarakan mudah-mudahan ini membantu kepada kita semuanya untuk memberikan keringanan, memberikan motivasi, dan memberikan tambahan kebaikan dan kemaslahatan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Saya sangat menyarankan, pertama, hendaknya dalam mensikapi permasalahan yang ada ini, kita tetap dalam kondisi menenangkan pikiran dan menenangkan jiwa kita. Jadi jangan dihadapi dengan kepanikan-kepanikan, jangan dihadapi dengan ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Khawatir itu wajar dan manusiawi, namun jangan sampai berlebih-lebihan. Ini yang pertama yang saya anjurkan, termasuk saudara-saudara kita yang hari ini terkena dengan virus ini. Karena banyak sekali teman-teman kajian kita yang mengalami sakit, ya, maka saya anjurkan pertama santai, tenang, dan justru banyak harapan-harapan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sudah saatnya kita betul-betul memperbaiki diri, banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Ya, ini diantara perkara yang
perlu kita cermati bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali bagian dari perbuatan kita. Ma asaba min musibatin, tidak ada sebuah musibah yang menimpa kita kecuali itu bagian dari perbuatan kita. Maka jadikan sebuah musibah itu sebagai kafarat dzunub, mengharap kepada Allah agar apa yang kita alami itu menjadi pencuci dari dosa-dosa kita, ya, pencuci dari dosa-dosa kita. Maka kalau demikian kita menghadapi persoalan ini, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ringan kita. Perlu kita camkan baik-baik bahwa kepanikan itu separuh dari penyakit. Panik itu separuh dari penyakit. Ketenangan itu separuh dari obat. Kesabaran dan keikhlasan itu merupakan awal dari kesembuhan. Nah, itu kaidahnya. Ya, makanya kalau orang sakit itu nggak boleh sumpek-sumpek nemen. Udah sakit sumpek cepat tambah sesek. Karena hati itu sempit. Ya, hati itu menyempit. Kalau hati sudah menyempit, peredaran darahnya bermasalah. Bisa dipahami ya? Ini peredaran darahnya bisa bermasalah. Nah, dari situ beratnya ujian beratnya sakit itu semakin bertambah ketika disikapi dengan kepanikan. Ya, makanya teman-teman tolong kalau ada teman-teman sakit segera disambangi melalui telepon, ya, tanya gimana kabarnya, yang bisa kita bantu apa. Itu luar biasa pengaruhnya. Ya, pengaruhnya sangat luar biasa. Baik, dan usahakan ibu-ibu baik yang sakit maupun sehat menambah volume baca Qur'annya, menambah volume baca Al-Qur'annya. Ini kenapa demikian? Al-Qur'an itu sifat. Al-Qur'an itu apa? Sifat. Al-Qur'an itu obat. Gak ada obat yang lebih mujarab daripada Al-Qur'an ini. Ya, makanya volume baca Qur'annya mari kita tambah. Ya, volume baca Qur'annya mari kita tambah. Kita tingkatkan baca Qur'annya. Ya. Nah, ini nanti kalau kita sudah dan banyak yang kita jadikan bacaan Qur'an itu sebagai pengobatan kita. Nah, saya beri ru'yah sendiri demikian. Ini walaupun sehat maupun sakit, ya. Walaupun kita sehat, volume bacaan Quran kita tambah. Ini nanti kita akan menggapai keajaiban Al-Quran itu di sana nanti kita dapatkan, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Al-Arba'in Nawawi, ya, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 itu berkaitan dengan al-akhlaq, berkaitan dengan al-qaul, berkaitan dengan halal haram. Jadi urusannya sangat banyak sekali. Baik, saya bacakan hadisnya dulu. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun juga telah jelas. Ya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma,
Dan di antara keduanya, antara haram dengan halal, itu umurun mustabihat, ada perkara yang syubhat. Ada perkara yang syubhat, ya, perkara yang samar-samar antara halal dengan haram. Fama la ya'lamuhunna katsiru minan nas, dan kebanyakan manusia tidak mengetahui akan hukumnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui akan hukumnya. Famanittaqas syubuhat, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh di dalam perkara syubhat ini, artinya dia melakukan apa yang disebut syubhat ini, ya, maka ia telah terjatuh, ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i, sebagaimana penggembala, yar'a haulal hima, yang berada di sekitar pagar larangan, atau pekarangan milik orang lain, ya, sebagaimana penggembala yang berada di sekitar atau di dekat pagar larangan atau milik orang lain. Yushiku an yarta'a fi, dan dia khawatirkan ia masuk ke dalamnya, ya, dan dia khawatirkan dia masuk ke dalamnya. Artinya kalau sudah dekat dengan perkara yang dilarang itu jangan dekat. Contoh hal yang sederhana itu kan Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu kalau kita paham, bukan menafsirkan yang dilarang kan mendekati zinanya. Kan larangannya itu mendekati gitu. Lah bagaimana mau mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Artinya mendekati itu, yang dimaksud mendekati zina itu adalah jangan melakukan perkara-perkara yang nanti menyebabkan zina.
Itu yang dimaksud mendekati perkara haram tadi. Kalau udah dekat itu jangan dekat. Kenapa? Kamu akan kesetrum gitu loh. Ya, akan kesahut kamu. Kalau sudah masuk area larangan itu hati-hati betul. Jauhi tempat-tempat yang sudah dekat dengan perkara-perkara yang dilarang. Ya, seperti kenapa wanita dilarang memakai pakaian yang ketat, yang transparan, itu karena termasuk bagian pendekatan orang-orang kepada perbuatan zina. Ya, itu termasuk di dalamnya, makanya kenapa dilarang. Baik, itu nanti akan kita jelaskan panjang. Bunyi. Kemudian ala ketahuilah wa inna likulli malikin, bahwa setiap raja himan itu memiliki tanah larangan. Setiap raja memiliki tanah larangan. Ala dan ketahuilah wa innal himallah, bahwa larangannya Allah itu adalah maharimuhu, perkara yang diharamkannya. Ya, sesungguhnya larangan Allah itu adalah apa saja yang diharamkannya, itu larangan-larangan Allah. Jadi setiap raja memiliki tanah larangan, sedangkan larangan Allah itu adalah apa saja yang Allah haramkan. Kemudian Nabi menyebutkan ala ketahuilah wa inna fil jasad, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, mudghatan, terdapat segumpal daging. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza sholahat, apabila segumpal daging itu baik, ya, sholahal jasadu kulluh, sholahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadal jasadu kullu, jadi apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala ketahuilah, wahia, yang dimaksud segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Hadis ini sahih, diriwayatkan banyak ulama, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Pembahasan hadis ini sangat panjang sekali, Bu. Ya, pertama yang bisa kita ambil pelajaran nanti, yang akan kita masuk pembahasan, bahwa di dalam hadis ini menjelaskan tentang segala sesuatu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jelas-jelas diperbolehkan.
Yang pertama, jelas-jelas diperbolehkan. Seperti apa? Makan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, menikah, berpakaian yang tidak diharamkan. Ya, makanan-makanan yang biasa kita makan seperti nasi, roti, berbicara, berjalan, jual beli dan lain, ini jelas-jelas boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perkara yang jelas-jelas dilarang. Perkara yang kedua apa? Perkara yang jelas-jelas dilarang. Seperti makan bangkai, makan darah, makan daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, riba, judi, mencuri dan macam-macam. Itu perkara yang jelas-jelas apa? Dilarang. Kemudian yang ketiga adalah perkara syubhat. Perkara yang tidak jelas boleh atau tidaknya. Ya. Nah, ini banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui perkara syubhat ini. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang persoalan ini. Ya, adapun para ulama itu bisa mengetahui melalui berbagai dalil, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi ini perbedaan orang awam dengan orang alim. Nanti di sini pembedaan yang lebih jelas nanti, Bu. Ya, kalau orang awam tidak mengerti perkara-perkara yang syubhat. Jangankan yang syubhat, yang jelas haram saja masih banyak yang apa? Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Nah, sing repot itu kalau wong awam ngeyel. Nah, ini orang awam tapi merasa mengetahui tentang sesuatu. Makanya biasanya di masyarakat itu ada sosok-sosok manusia seperti ini. Nggak ngaku tapi apa namanya, nggak tahu tapi mengaku tahu. Nggak ngerti tapi mengaku ngerti. Itu biasanya ruwe kalan wong ini. Jadi umpama kalau digambarkan orang Jawa bilang itu tape itu mogol gitu. Tahu mogol? Memang tahu tape mogol ya. Jadi dikatakan mogol itu, dikatakan pohong iku sambu tape, dikatakan tape itu namun atos gitu loh. Makanya disebut pohong itu ambune wis tape gitu. Tapi dikatakan tape masih keras gitu. Orang seperti ini wangel bukan danane. Dan ngenten niki biasanya overacting biasanya. Ono acara dadi pembawa acara, potek pecotot gak garu-garuan. Itu sering saya temukan demikian ini. Kalau ngomong itu masya Allah. Nah, seperti ini repot. Makanya di masyarakat itu ada orang seperti ini, ngaji itu gak sok tenang. Ya, orang ngaji itu gak bisa tenang. Baik. Nah, oleh karena itu dalam perkara ini, maka apabila kita ada sesuatu yang memang meragukan antara dua sisi, nah biasanya begini, ini ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang melarang. Nah, kayak begini ini bagaimana? Maka lebih selamat apa? Meninggalkan. Ya, makanya tadi disebutkan apa perkara-perkara yang halal dengan yang haram jelas. Yang haram jelas, yang larangan jelas, yang halal jelas gitu. Nah, di antara keduanya ini ya, itu kadang-kadang syubhat itu munculnya ada sebagian dalil tapi dipahami oleh dalil yang beda, cara memahaminya yang beda. Ini.
Nah, sekarang mari kita lihat di dalam Al-Quran, Ibu. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Untuk menjelaskan sesuatu kepada umat ini. Jadi Al-Quran itu salah sebutnya disebut tibyan. Tibyan itu penjelas. Ya, tibyan itu apa? Penjelas. Untuk menjelaskan halal, untuk menjelaskan haram. Al-Quran diturunkan untuk demikian. Di antaranya ayat-ayat yang menjelaskan Al-Quran itu sebagai penjelas, mari kita simak. Yang pertama, kita bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 89. Surah An-Nahl ayat 89. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi pada orang-orang yang berserah diri. Ini ayat ini menjelaskan tentang salah satu proses pertanggungjawaban di akhirat kelak, yang dikatakan orang harus punya imam itu. Ya, yang dimaksud imamnya manusia bukan imam madhab. Yang dimaksud apa? Imam dari keumatan secara keseluruhan, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jelas ayat ini bahwa Nabi nanti ditunjuk oleh Allah sebagai saksi untuk menyaksikan keagamaan umat ini, gitu loh. Sehingga nanti standarnya ini adalah standar Alkitab dan Sunnah. Nanti kita ditanya Nabi apa seperti ini Nabi mengajarkan. Masya Allah. Makanya kita hati-hati dalam masalah perkara-perkara bid'ah. Ini ayat ini. Ya, jangan sembarangan dengan persoalan-persoalan yang bid'ah. Karena kebid'ahan itu, Bu, asal usulnya, ya, di antara faktor yang menyebabkan lahirnya bid'ah itu apa? Sifat istihsan. Sifat apa? Istihsan. Sifat istihsan itu maksudnya apa? Menganggap sesuatu itu baik. Begitu loh. Menganggap sesuatu itu baik. Ini. Nah, kalau orang menganggap itu baik, maka orang pasti akan mengerjakannya. Hukum asal tidak masalah. Tapi kalau sudah menempatkan, nah, saya ulangi, kalau orang sudah menempatkan bentuk ibadah tertentu, saya ulangi, tolong diperhatikan ya. Kalau orang sudah menempatkan sebagai bentuk ibadah tertentu, maka ini bahaya. Ini yang disebut dengan muhdas. Apa, Bu? Muhdas itu perkara baru yang kita adakan, yang Nabi tidak membuat. Nabi tidak mengamalkan. Murni kita melakukannya. Contoh kecil. Awas, contoh kecil. Ini biasanya pelaksana TPQ dan masjid. Itu sekarang ada istilah ta'aruf Ramadan.
Di beberapa masjid kita pun mengadakan itu. Ta'aruf Ramadan itu ketika menjelang Ramadan jarak 2-3 hari itu TPQ digerakkan untuk apa? Berjalan keliling. Nah, mengucapkan apa? Ahlan wa sahlan Ramadan. Bentuk apa? Ayo, bentuk apa ini? Hah? Sampai kok melok sumpah kan itu? Penyambutan. Apa? Rasa kegembiraan kepada Ramadan, menyambut datangnya Ramadan, menunjukkan senangnya dengan Ramadan. Hukum asal senang dengan Ramadan boleh apa enggak? Boleh. Menyambut Ramadan satu misalnya boleh-boleh aja itu. Nah, bahayanya apa? Bahayanya kalau dilakukan setiap tahun dan pasti dilakukan, dan kalau tidak dilakukan merasa kehilangan suatu ibadah. Berarti ada ibadah baru yang kita buat. Paham ini? Paham ini? Dan biasanya begini, kalau sudah semarak, semakin tahun semakin meriah, semakin tahun semakin meriah. Nanti perbandingan dengan masjid yang lain, masjid mono ngono nika. Lho akhirnya bisa dipaham? Masjid mono ngono nih enggak, TPQ mu ngadak ngono ora? Enggak, oh nek TPQ ku ngadak nih, ada suatu apa? Nah, ini yang dimaksud kullu hisbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang mereka miliki. Yang mereka miliki maksudnya apa yang mereka buat. Awas, hati-hatinya di sini. Seakan-akan yang tidak melakukan begitu tidak melakukan suatu amal ibadah. Padahal hukum asalnya ada apa enggak? Dalam ini hati-hati makanya. Lah ini enggak terasa orang itu. Nanti kalau enggak ngadakan gitu koyok sing hilang. Karena sudah terbiasa. Sama dengan kultum di bulan Ramadan, hati-hati. Ya, dulu kita dikenal awal-awal kenal sunnah itu enggak boleh-boleh benar ada kultum itu. Awal kita ngaji sunnah, jangan itu kemasuk bagian perkara bid'ah, tegas sekali. Begitu kita kaji hukum asal boleh-boleh saja dengan catatan apa? Satu, tidak diyakini itu bagian daripada ritual tarwih. Loh ngaten. Dua, jangan rutinkan. Jangan dirutinkan. Kalau dirutinkan seakan-akan itu bagian, Bu. Engko nek kalau ceramah koyo kok gak bener iki. Kok kalau ceramah itu salah koyo kalian. Saged dipaham ini? Bisa dipaham? Seakan-akan nanti kalau gak ada ceramah itu seakan-akan salah gitu loh. Padahal hukum asalnya ada apa enggak? Loh kan? Nyar maneh. Hukum asal boleh. Saged dipahami ya? Dengan catatan satu, harus dijelaskan ini bukan bagian. Makanya menempatkan kultum ini banyak perselisihan ulama. Tidak boleh diantara tarwih dengan witir. Kenapa? Itu pasti nanti jadi gak enak nih, gak ngono. Akhirnya menjadi suatu amalan tetap. Coba nanti kalau kita sudah biasa ada begitu terus sholat di masjid yang gak ada begitunya, rasanya piye? Kono ini sing salah ini. Betul apa enggak? Berarti Anda sudah menempatkan satu ibadah yang bukan pada tempatnya. Loh kan? Makanya hati-hati. Istihsan itu menganggap sesuatu itu baik. Hukum asal boleh. Dengan catatan satu, harus dijelaskan bahwa itu bukan bagian dari ibadah ini. Ngaten lho, nek ditempatkan itu sudah satu paket. Nah ini masalah ini. Ini masuk muhdas. Ya. Sehingga makanya teman-teman kita nasihatkan, jadi nanti Ramadan itu sekali waktu gak dikasih ceramah atau dikasih diseling-seling. Kadang-kadang setelah tarawih, kok nek mari tarawih wong buyar kabeh Ustaz. Ya kaya ono mangan lak meneng Ustaz. Carane kan ngono. Wong pengapasane wong Islam saiki ku mangan. Mangan ngono wis kutuk biasane. Ya. Apa maneh ana hadiah, oh tambah kutuk maneh niku. Iso itikaf malahan. Iya. Nah, tinggal caranya saja kita manajemennya. Harus diselamatkan pun ya. Nah, jadi ini dijelaskan di sana. Kemudian di tengah-tengah ayat itu mengatakan apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Perhatikan,
Ya. Dan kami turunkan, nah ini ayat ini Bu, ayat ini yang dijadikan dalil orang-orang ingkar sunnah. Ya dulu ada di Waru itu guru atau ustadz yang terkenal ya, dengan buku yang berjudul Revolusi Al-Quran. Judulnya bukunya itu apa? Revolusi Al-Quran. Jadi di situ ditulis 99 jam dijamin faham Quran. Masya Allah. Padahal para sahabat itu puluhan tahun faham Quran ini. Dan itu nggak membahas masalah hadis sama sekali. Dikatakan ingkar sunnah itu gak gelem, tapi kenyataannya tidak pernah membahas sunnah. Nggak pernah. Di Masjid An-Nur sempat kebobolan dulu. Di Al-Mila sempat sesaat, tapi kemudian segera dihentikan. Ayat ini jadikan dalil. Cukup dengan Al-Quran. Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi nggak ada yang nggak dibahas dalam Al-Quran. Ayat ini apa salah? Benar. Ayat ini sifatnya global. Tidak ada satu masalah pun yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi secara global. Lah rinciannya seperti sholat, nggak semuanya sholat dijelaskan secara global. Rinciannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Rinciannya disebutkan di dalam hadis. Contoh, nama-nama sholat ada di dalam Al-Quran? Nggak ada. Makanya orang ingkar sunnah, yang benar-benar ingkar sunnah, sholatnya tidak 5 waktu, sholatnya 3 waktu. Nah begitu. Nah yang repot kalau ngurus jenazah, bingung karena nggak ada fikih jenazah. Piye diapakno jenazah? Jarno ae. Tunggu iya ini. Loh, ini ada kasus dulu di mana Bogor itu. Saya dapat buku ceritanya, sama bercerita ini tentang fenomena. Nah ini fenomena akidahnya orang-orang bukan ingkar sunnah ini. Jadi yang bercerita itu kakaknya Ustadz Didin Afifuddin yang dulu pernah dicalonkan presiden di tahun berapa oleh teman-teman PKS itu. Nah yang bercerita kakaknya beliau. Lah kakaknya Ustadz Didin ini punya teman, itu tokoh sentralnya orang ingkar sunnah di Bogor. Terus meninggal dunia orang yang ingkar sunnah ini, tokohnya ingkar sunnah ini meninggal. Nah Ustadz Didin ini datang untuk ngelihat gitu loh. Ya apa sih ngeramut jenazah gitu loh. Ambek ya apa bingung. Akhirnya Ustadz Didin itu diem aja, gak ada komentar. Pokoknya diem dia. Kepingin lihat aja, menyaksikan kayak apa sih gitu. Di samping itu dia teman baiknya juga. Nah, akhirnya di sana terjadi masalah. Ustadz di sana bingung gitu. Ya apa itu sini? Nah, gimana ngerawatnya, bagaimana nggak ngerti karena nggak ada di dalam Al-Quran. Akhirnya mendekatlah salah satu sesepuhnya itu kepada Ustadz, kakaknya Ustadz Didin ini, minta tolong bagaimana untuk merawat ini. Jawabnya enteng, saya menghormati teman saya. Saya menghormati teman saya, kan beliaunya ini nggak mau dengan sunnah, maka saya hormati beliau, saya nggak mau gitu. Untuk menghormati apa? Menghormati keyakinannya. Nggak mau ngeramut maksudnya gitu. Kalau saya ngeramut dengan sunnah berarti saya nggak menghormati keyakinannya gitu. Terus jarno ae jadi. Bingung, akhirnya ditawari, apa mau tak rambut dengan sunnah. Soalnya beliau ini orangnya kewanceng masalah ingkar sunnahnya, tidak mau dengan sunnahnya, itu kenceng banget, nolak sunnah itu. Nah sementara saya tidak menemukan ngerambut jenazah itu dalam Al-Quran, kecuali di dalam sunnah. Maka hari itu baru sadar beberapa teman-teman ini dan menerima sunnah pada waktu itu. Ya makanya bingung mereka ini. Terus nanti ngubure piye, diturokne apa ditekno? Nek jane menurut aku pengiritan itu ditekno kayak listrik ini ya. Jadi tanah kuburan itu awet. Ini kan nek ngadeg kan rada ngirit.
kasih dhisik apa sih kira dhisik. Tincepno. Astagfirullah. Kan kadang menyelisi sunnah nggak bisa jalankan Islam ini. Nggak bisa. Insyaallah. Ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, ya, Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu di dalam surat 4 ayat 176. Surat 4 176. Ada ayat yubayyinullahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Surat 4 ayat berapa tadi? 176. Ya, di ayat yang terakhir itu, di ayat yang terakhir ada kalimat apa? Yubayyinullahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Sudah ketemu ya? Ya, coba dibaca terjemah. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terakhir kita buka surat 6 119. Surat 6, surat Al-An'am ayat berapa? 119. Ya. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Baik, kita lihat di sini. Ini perkara-perkara yang secara global dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lihat dalil yang terakhir dengan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, ya, dari sahabat Irbad bin Sariyah. Nabi SAW menjelaskan, sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian qad taraktukum alal baydha. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Ya, aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih dan bersih. Lailuha, ya, malamnya, kata Rasulullah, malamnya kana hariha, ya, seperti siangnya. Saking apanya ini? Saking terangnya. Artinya apa? Islam itu jelas, syariat itu jelas, larangannya jelas, ya, perintahnya jelas. La yazighu anha ba'di illa halik. Ya, la yazighu anha ba'di illa halikun. Dan tidaklah berpaling darinya, dan tidaklah berpaling darinya melainkan orang yang binasa. Ya, tidaklah berpaling darinya melainkan orang yang binasa.
Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkara tersebut atau materi tersebut. Persoalan yang kedua adalah persoalan tentang sebab-sebab syubhat. Tadi yang pertama tadi, segala sesuatu dibagi menjadi berapa? 3. Itu persoalan yang pertama. Soal yang kedua menjelaskan tentang sebab-sebab syubhat. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebab syubhat itu ada 4. Sebab syubhat itu ada 4. Yang pertama adalah kurangnya ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Kurangnya apa? Pemahaman. Jadi bedanya ilmu dengan pemahaman apa, Bu? Kalau ilmu itu sebagaimana dikatakan sebagian para ulama, itu adalah hukum dasar. Hukum apa? Hukum dasar. Pemahaman itu adalah intisari atau penjelasan-penjelasan yang ada di dalam hukum dasar tadi. Dalil-dalil dasar. Dalil-dalil dasar. Jadi dalil-dalil dasar itu kayak seperti bid'ah, itu kan dalil dasar, Bu. Paham dengan itu berarti memahami tentang rincian penjelasan yang namanya bid'ah. Paham ini? Jadi yang dikatakan ilmu itu mengetahui dalil dasar. Tahu dalil dasar? Seperti ini. Itu sunnah. Sunnah selesai. Sunnah. Orang memahami sunnah gitu kan. Sementara orang yang paham dengan sunnah itu mengetahui tentang seluk-beluk yang namanya sunnah ini. Apa sih sunnah dari sisi bahasa, sunnah dari sisi istilah, pembagian sunnah itu tahu. Itu namanya paham. Jelas ya? Nah, yang paling banyak di antara kita itu mengetahui dalil-dalil dasar. Itu belum tahu kita. Ngerti rinciannya gitu loh. Mengerti rinciannya. Ya. Ngerti rinciannya. Makanya kalau kita baru mengerti tentang apa dalil-dalil dasar, ini kita ngomongnya jangan banter-banter. Ngerti maksudnya? Itu sering kita temukan teman-teman tuh ngomongnya kebanteran. Jadi omongnya lebih banter dari ilmunya. Ngerti maksudnya? Dalam ngomongnya, bicaranya lebih banter, lebih cepat daripada ilmunya. Artinya ngomongnya kayak ubus-ubus totok dinti, padahal ilmu ini masih apa? Baru ngerti dalil-dalil dasar itu belum apa-apa, Ibu. Seperti jenengan tanya hadis tentang niat, amal tergantung dari niat. Tahu dalilnya? Tahu. Itu berarti tahu ilmu. Amal tergantung teko apa namanya? Amal tergantung dari niat. Tanya saya iki, apa niat iku? Mulai ngumpet. Saya coba jelaskan apa makna niat dari sisi bahasa maupun dari sisi syariat. Mulai puyeng. Saya Ustaz Bulan Ngajeng.
Terus pembahasan niat itu bahas opo ae sing dibahas dalam niat itu. Itu baru namanya paham. Itu. Tahu dengan paham itu beda, Bu. Tahu dengan paham itu beda. Antum jenengan tanya, tahu baru tahu, kenal dereng, begitu loh. Apa bedanya tahu dengan kenal? Tahu namanya. Tahu tuh tahu nama, ngajar saya tiap bulan. Kenal? Belum, kenal apanya? Sifat jenengan, gitu loh. Lah jenengan nggak pernah nggak pernah ada program dengan saya bersama-sama, safar bareng yo nggak tahu, tinggal bareng nggak tahu, kenal itu kok ngendi. Saya ini pemarah apa nggak tahu, ngajarnya pokoknya enak, wong sabar. Saya tahunya jenengan juga sabar, tahunya. Tapi anak jenengan yang paling kenal. Makanya kemarin itu ketika kita safar, ada seorang ibu-ibu nyeletuk, ya kan rombongan beberapa keluarga, kita ada 4 keluarga gitu. Nah, salah satu keluarga itu punya anak itu diam gitu kan. Makanya si seorang ibu-ibu bilang nyeletuk, memuji siapa? Anak ini. Makanya wong kayak gini kak seneng gimana, wong aneh pendiam gitu. Mbaknya, diam. Orang terima gitu. Kenapa? Ibu itu kan tahu kalau kumpul saja hanya pendiam gitu kan. Berarti kalau di rumah itu kan perang Baratarujud itu kan dengan kakaknya itu kan. Langsung mbaknya langsung, diam katanya. Langsung matanya melotot kepada anak yang dipuji tadi. Kamu diam ya? Nah itu, jadi paham dengan tahu itu beda. Ya, mantu tahu mertuanya repot gitu, diem itu namanya tahu tapi nggak paham gitu. Kalau mantu itu paham, ngewangi gitu loh. Paham ya? Siapa jenengan ketika ada orang-orang pas mungkin pengajian gitu, orang sibuk musuni ini butuh telur, ngerti, tahu dia orang repot itu tahu, tapi mboten paham. Paham ya? Ya ini mulai paham ini. Nah itu, nah, sampai ada teman-teman di kumpul itu bawa, oh berat ya, jangan diangkat, mestinya kan nggak begitu, pokoknya ini berat ya tak wangi kan gitu. Oh berat ya, jangan diangkat tuh, malah gitu yang ngomongnya. Ini tahu tapi nggak paham. Ini kalau jadi mantu greget dong ini. Gitu. Kalau jadi mantu greget dong yang begini. Astagfirullah. Ada begitu loh. Ada begitu ya Allah. Ya, jadi beda antara ilmu dengan paham. Makanya doa Nabi, orang yang diberikan kebaikan itu apa? Paham, bukan yang tahu. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya Allah, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, apa? Dipahamkan dia terhadap agama. Jadi paham itu seperti ya, jenengan ada tetangga sakit, ya ibunya sakit, istrinya sakit, berarti yang masak nggak ada, itu namanya paham. Oh tak anteri, kalau gitu tak belikan makanan, gimana masaknya, tak tanya, masaknya gimana, makannya gimana, kita anterin, kita belikan, itu namanya paham kita. Gak, ibumu sakit ya, makan gak tuman. Ini namanya tahu tapi nggak paham. Nah sampean biasa sing di sampean. Kadang-kadang paham, kadang-kadang astagfirullah. Itu gitu loh. Oh, sakit apa? Sakit batuk, sudah minum apa? Nah, belikan obat. Itu namanya paham. Ya. Ada tamu baru datang, panas-panas, langsung kasih minum, gak usah tanya. Biasanya kita minum ya, takon jawab iku angel, Bu. Ya, seperti orang bertamu datang pagi-pagi, sudah sarapan, jawabnya kan angel. Mau bilang belum iku yo. Usin, kate ngomong wis iku luwe kan gak penak gitu kan. Lah iya mana? Jujur aja sampean takon gitu gimana jawabnya? Tereng ini ora penak. Ora penak gitu kan. Mana itu, aku jadi orang yang paham gitu. Waktu sarapan, soal nanti dia sudah kenyang kan mesti ditolak gitu loh. Dan misi kita memberikan
kemuliaan, dan itu wajib bagi kita. Makanya kalau ada tamu jadi cak ngedobur sik ngono lho. Iya, kita itu sering kali keliru gitu loh. Nek tamu jak mlebu jak ketua. Mungkin penting kok saking putih sampean mau kok dungaren sesuk tung mriki kok injing wis ngomong kita terus sampai sak jam. Pun kula matuk lho, ya Allah durung dikek opo-opo. Oh, iku sering ngono kuwi, Bu. Ya, makanya diingat-ingat ya. Jadi kalau ada tamu dimuliakan dulu. Kewajibannya dipenuhi dulu, baru ditanya, tidak di cemilan ada waktunya sarapan gitu loh. Iya, ini harus dipahami betul gitu, dan ini perlu dites kayak begini nih. Iya, paham nggak gitu? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, lalai di dalam mentadaburi ayat-ayat maupun hadis-hadis. Lalai di dalam mentadaburi ayat-ayat dan hadis-hadis. Lah yang dimaksud lalai ini artinya apa? Tidak mau susah payah di dalam memahaminya. Tidak serius di dalam memahaminya. Itu. Asal pokoknya didengar hadis selesai. Makanya kita dalam hal ini kita harus hati-hati betul. Jangan sekali-kali kita berfatwa, jangan sekali-kali kita punya statement yang kita sendiri belum memahami masalah tersebut, ya. Jangan nanti, sebab kalau ada orang itu kan kadang-kadang punya keyakinan, Bu. Orang melakukan itu adanya sebuah keyakinan. Nah, kalau dia bantah jadi kan nggak bisa jelaskan, malah menyimpangkan orang. Jelas ini malah menyesatkan orang. Banyak kasus-kasus seperti itu ya. Seperti contoh ya, hal-hal yang sifatnya dalil global. Contoh, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. Gimana kita menerjemahkan ini? Bagaimana kalau yang nggak sholat itu suami? Kafir. Dan ini sudah ada kasus. Sudah ada kasus, ada ibu-ibu telepon ke saya, Ustaz, mau nanya ini, ada apa Bu? Saya sudah 1 bulan tidak mau melayani suami. Sudah 1 bulan. Loh kenapa? Suami saya kafir. Kaget saya, Masya Allah. Loh kenapa? Apa yang dibuat oleh suami saya? Kan sholatnya bolong-bolong. Oh gitu. Gimana Ustaz? Ini saya juga bingung. Loh saya bingung kalau diterap nih. Aku tambah bingung. Loh sampai sendiri saja masih bingung kok sudah menerapkan hukum. Cari hukum yang jelas, tanyakan dengan ahli ilmu. Tapi saya kok meyakini ini, ya sudah saya laksanakan, jauhi suami. Persoalannya begini, kalau memang jenengan sudah berarti, bagaimana kalau tiba-tiba suami berzina? Ya dia dosa, Ustaz, sepakat. Saya juga akan mengatakan demikian, cuma siapa penyebabnya? Nah kan suami kafir, Ustaz. Oke, kalau begitu jenengan istrinya orang kafir. Loh, kok begitu? Lah kalau tambah bingung. Suaminya kafir, dia dikatakan istrinya orang kafir, gak mau. Lah aku tambah bingung. Lah sama ini bojone sapa? Kan gitu toh. Paham ini, Bu? Suami Anda siapa? Ya, itu tadi bingung. Akhirnya jadi itu tadi, bukan kafir akhirnya. Loh itu tadi siapa? Makhluk kok? Itu gimana? Ini namanya ngerti dalil secara global tapi belum paham. Nah nyata niki gak usah berfatwa kita. Jangan berfatwa dulu, cari dalami dulu. Kalau ada satu hal kok ganjel dari satu ustadz, tanya yang lain. Di situ kita akan menemukan jawaban. Akhirnya sempat agak lama ayal-ayalan. Iya, saya sampaikan begitu. Berarti jenengan suami istrinya orang kafir. Gak mau dia. Lu terus suaminya jenengan apa? Munafik atau apa gitu loh. Kan bingung jadinya ini. Itu satu, jenengan sudah masalah di sini. Yang kedua, kalau memang benar oke lah kafir. Satu, jenengan gak boleh mengucapkan salam. Ya kan? Dan kalau suami mengucapkan salam, jenengan gak boleh jawab. Iya kan? Kemudian apa? Kalau suami meninggal, maka sampaikan kepada masyarakat bahwa suami Anda sudah kafir, biar nanti nggak boleh dimakamkan di pemakaman
kaum muslimin. Bingung loh, kok gitu loh, kan sampai anak itu gak gelem melayani, gak gelem liyane gitu. Ya, dan tidak boleh menerima warisan. Kalau putri Anda menikah, yang menjadi ahli hakim siapa? Yang menjadi walinya wali hakim nanti. Nggak boleh orang kafir dijadikan wali. Bingung dia, harus mulai bingung sampai baru tanya kepada wis gini aja takok ning ustadz sing berfatwa. Ajukan pertanyaan seperti saya tadi. Banyak kasus seperti ini di teman-teman kita ini. Kadang-kadang menelan mentah-mentah, dan ada beberapa ustadz yang memang ketika berfatwa itu secara global. Secara apa? Global. Bukan secara spesifik tentang, dan ada sebagiannya, sebagian kecil. Makanya dalam hal-hal seperti ini kita tidak boleh gerus-gerusan, harus belajar secara mendasar, mendetail gitu ya. Nah, bagaimana mensikapinya? Yang paling banyak gini loh Bu, ketika kita tahu dalil sebuah larangan katakan, maka tanyakan secara spesifik. Ya, secara apa? Sebab nanti kita pasti praktek di rumah. Pasti praktek di rumah. Kadang-kadang kita memisahkan, mediasi antara suami istri, masalah apa? Foto loh gitu loh. Ya kita tahu memajang foto secara itu dilarang gitu kan, makhluk hidup gitu kan. Cuma pengejawantahannya, penjelasannya kepada keluarga yang belum ngaji, ini butuh apa? Butuh apa coba? Butuh penjelasan yang spesifik dan cara menanganinya itu yang tepat. Sudah waktunya belum itu diterapkan. Ada nggak masalah yang lebih urgen daripada itu? Gitu loh. Suami belum sholat, suami belum ngaji, suami belum ini. Tapi yang didahulukan masalah seperti ini. Bukan masalah nggak penting, tapi ada perkara yang lebih penting. Gitu loh. Saya dipaham ya? Ini gak pernah ada kasus seperti ini. Saya mau cerai Ustaz. Kok serem ya sampean? Kaimbang karo masalah gitu loh. Masalah foto ya ayel langsung dipasang situ gak, padahal biar masangi bareng. Soalnya pada gak ngerti ini gitu loh. Begitu istri tahu dulu langsung ngebut disi suaminya, pulang-pulang langsung dersi suaminya, tolak iki nang di kabeh gambarku iki lho. Ya tak sih ternyata haram. Lho sih masa kan mau aku turun ngaji ngono. Wis warame akhirnya kan. Saya sibukkan daripada jenengan sibuk dengan foto, itu bisa ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Sampai mau tak satu. Kenapa jenengan kok gak bingung suami gak ngaji? Suami gak mau saya dijak ngaji. Nah gak maunya itu kenapa? Mungkin lihat hasilnya kayak jenengan begini mungkin. Jadi takut istri suami mau ngaji itu. Jadi ini koyok gini, serem gini. Tidak brendel. Nah, berat sama dengan jenengan satu misal tentang musik. Ya, anak jenengan ahli musik katakan. Itu nggak bisa langsung spontan itu. Dan kita tahu itu haram gitu loh. Cuma permasalahannya, ini anak sudah ketagihan, sudah istilahnya sudah menyatu dengan musik gitu loh. Ini nggak bisa langsung. Ada tahapan. Coba bagaimana Allah mengharamkan khamr itu. Kenapa Allah mengatakan khamr haram selesai? Khamr diharamkan itu melalui 3 tahap. Masya Allah. Melalui apa? 3 tahap. Ya. Pertama disebutkan jangan dekati sholat di saat kamu sedang mabuk, sehingga nanti kamu mengetahui apa yang kamu baca. Nah, itu ada sebab nuzul Bu. Pada waktu itu haram sudah haram. Khamr diharamkan? Belum. Pokoknya kate apa jenenge? Kate sholat, ojo mabuk nek ngono. Lah sahabat kan tahu. Berarti sudah berapa waktu? 5 waktu sudah di training itu gak mabuk. Pokok menjelang sholat gak mabuk dia. Menjelang sholat itu kan panjang. Nanti masalah mabuk kan kadang-kadang bekasnya suwe tuh Bu. Berarti bisa 2 jam sebelum sholat itu sudah dipastikan apa? Terbebas dari mabuk. Berarti manajemennya luar biasa ini. Berarti ada tahapan. Sama dengan anak-anak kita main game, main macam-macam. Kok aku tak banting, dulu tak banting-banting, toh gak tahu dibanting ya. Lihat kan enggak? Soalnya gue sih nukone sampai mana? Bingung lagi jenengan. Kenapa tidak disibukkan dengan bagaimana caranya efektif untuk terapi ini? Loh gitu loh. Gimana caranya disibukkan anak-anak? Dikasih kesibukan. Kasih kesibukan. Mas, aku bantuin Mas. Gak usah nyinggung masalah permainan nih. DKN bantu malah masalah itu. Mas, aku jaluk tolong ya.
nanti mainannya dilanjut. Nah, gitu loh. Aku jaluk tolong bantu nih Bu, 10 menit dilibatkan dengan kegiatan. Sudah 10 menit terpotong gitu. Itu terapi Bu. Saya dipahami nih kan. Saya tolong Mas, dia sibuk akhirnya. Nah, jadi sentuh-sentuh dengan apanya? Kalau dulu tak buanti, nggak ngerti ambil bangun tua ini. Tapi kan omong toh itu selama ini nggak dibanting-banting, saya tetap sehat walafiat. Aja Pak dilibatkan anak. Ini contoh-contoh yang sederhana. Baik. Jadi yang ketiga yang menyebabkan munculnya syubhat itu apa? Lalai dari mentadaburi Al-Quran dan hadis. Makanya Al-Quran kita menggunakan tafsir, adapun hadis kita menggunakan syarah, supaya mengerti tentang makna yang terkandung di dalam kedua hal tersebut. Jelas ya? Mengetahui tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ini biar kita nanti jadi orang itu melihat masalah itu lapang gitu loh. Ya belum lagi kalau jenengan punya anak remaja, ya kok dalam mungkin yang mondok dipacar, bingung jenengan. Ya ngomong ya apa? Ayo. Oke, haram nggak boleh. Mengarah saya ini kandani ngono, nekat loh. Nekat lebih buruk lagi keadaannya. Melakukan berzinahan, melakukan hubungan badan, hamil, ngeri tambahan. Gimana mensikapi seperti ini? Ini ujian bagi kita yang kita dituntut untuk mendapatkan ilmu bagaimana ketika anakku jatuh cinta. Oh gitu. Sudah pernah lihat materi itu? Ya salahnya sendiri. Nah, itu bagus, Masya Allah. Bagaimana ketika ini PR bagi orang tua loh. Paham ya? Ada satu kasus anak-anak yang na'udzubillah min syarri dzalik, ya, mudah-mudahan tidak menimpa kita. Tapi ada kasus ini. Anak yang sudah larut dengan dunia permusikan, yang antarkan ibunya, yang didik ibunya, yang mengawal ibunya, sampai yang namanya piala itu Masya Allah kayak pabrik piala Bu di rumah itu. Saking banyaknya. Kok pahala sampai apa? Piala kok pahala. Penghargaan yang dia raih karena keahlian dia. Di rumahnya tuh ada piano itu, kayak perahu itu saking gede ini, besar. Itu dirantai dengan rantai kapal gede gitu zaman. Saya pas ngaji, ya Allah, kok dirantai? Haram Ustaz. Oh, Masya Allah, seru ibunya ini. Saya yakin anaknya stres punya ibu seperti ini. Benar ternyata. Begitu di boikot dengan pengharaman yang langsung potong kompas ini, bukan kebaikan yang diperoleh. Anak-anak yang kemarin masih belajar sekolah Islam langsung memboikot ibunya. Saya keluar dari sekolahan dan saya nggak mau sekolahan yang ada Islamnya. Gimana teman? Dan itu fakta. Gimana? Begitu udah begitu, saya yang ketipan sambor. Ya apa Ustaz? Kok ya apa Ustaz? Kak wingi-wingi ya apa Ustaz? Terus bapak belur baru. Gimana ini? Nggak mau sekolah yang ada nilai. Takut apa kayak ibunya. Nah, coba bayangin. Ini ada kesalahan gitu loh. Jadi maunya orang tuanya itu apa? Tegas. Yang haram dikatakan loh betul, cuma masalahnya apa? Dampak efeknya ini harus dipertimbangkan, kan tujuan kita untuk meninggalkan kemudorotan kan? Betul apa enggak? Dengan sikap ini hasilnya mudorot apa manfaat gitu loh. Itu yang dipertimbangkan pada kita di dalam mensikapi sebuah ini antara ilmu dengan pemahaman itu begitu Ibu. Jelas ya? Bukan saya kok meremehkan dan bermudah-mudahan, bukan. Tapi efeknya nanti kejenengan sama dengan suami mengapunten. Barangkali ada suami yang masih rokok. Itu ada sebagian ibu-ibu yang ekstrim langsung jenengan rokok ini dus-dus. Ini haram sebenarnya, haram gitu kan. Di depan suami. Apa selesai? Ya hari itu selesai. Nah di luar, di kamar mandi, bisa-bisa 5 jadi 1 itu langsung. Karena mumpung dorong nggak konangan. Ternyata benar perkiraan saya nggak yakin ini selesai. Benar di ujung perjalanannya ternyata ditemukan rokoknya lebih berat dari setelah itu. Karena ada emosi. Nah ini semakin buruk gitu. Makanya cara dalam mensikapi permasalahan itu harus apa? Menggunakan sebuah pemahaman, bukan menggunakan ilmu saja. Ilmu yang kita tahu hukumnya nggak boleh selesai. Ya, baik. Nah ini ibu-ibu sekalian yang
ketiga. Yang keempat, faktor ya, yang menyebabkan syubhat muncul, lahir, ada, itu adalah su'ul qasd. Su'ul qasd, jeleknya tujuan. Su'ul qasdu, jeleknya apa? Tujuan. Yang dimaksud apa? Seseorang tujuannya hanya membela perkataannya saja. Seseorang hanya membela apa? Perkataannya saja, tanpa melihat benar dan salah. Tujuannya salah, tujuannya udah nggak benar. Nah, ibu-ibu sekalian, ini persoalan yang kedua yang menjelaskan tentang sebab-sebab syubhat itu muncul. Yang pertama karena apa tadi? Kurangnya ilmu. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Yang ketiga, ya, lalai di dalam mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, atau tidak kurang serius ya di dalam mentadaburinya, mendalaminya. Kemudian yang keempat apa? Su'ul qasdu, artinya apa? Tujuan yang tidak baik. Nah, ibu-ibu sekalian, ini persoalan yang kedua. Adapun persoalan yang ketiga dan yang keempat nanti baru masuk pembahasan tentang apa tadi? Baiknya hatimu, kunci dari baiknya apa? Karaktermu. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar kembali dengan leluasa. Ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, lebih utama mana, melanjutkan kewajiban suami rahimahullah kepada orang tuanya atau membiayai anak-anaknya? Ini maksudnya suami sudah meninggal, punya program berbuat baik kepada orang tua ya. Di sini ada masing-masing kewajiban, Ibu. Masing-masing kewajiban. Jelas ya? Nah, masing-masing kewajiban ini dilihat dari sisi permasalahannya dulu. Dilihat dari kontennya dulu. Ya. Kebiasaan orang suami melanjutkan kebaikan pada orang tua tetap dijaga, namun bukan berarti melepaskan tanggung jawab kepada anak-anak. Bisa dipahami ini? Berbuat baik kepada mertua ini dalam rangka apa? Menjaga kewajibannya suami supaya suami mendapatkan amal jariah. Karena dilanjutkan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada istri, melanjutkan kewajiban kepada orang tuanya. Tetap dijaga, namun bukan berarti meninggalkan dan mengabaikan kewajiban kepada anak-anak. Bisa dipaham ini? Bisa dipaham? Jadi ada tinggal melihat waktunya saja dan lihat permasalahan saja. Kalau memang kebutuhan anak-anak itu wajib dan tidak bisa tidak, maka anak-anak didahulukan. Jelas ini? Sekiranya nanti dalam urusan orang tua tetap dijaga, yang namanya birrul walidain itu kan macamnya banyak toh. Kewajiban pada orang tua ini kan banyak yang harus dilakukan. Gak cuma satu, memberikan nafkah saja gitu kan. Saya ngerti paham nih? Nah kan bisa nanti dibagi, katakan berapa persen kepada anak-anak. Kan nggak semuanya maaf diblek nih ke orang tua kan. Dan lalu bagaimana kewajiban orang tua kepada anak? Adapun kalau nanti kebutuhan anak itu kurang penting, maka dikesampingkan dulu, di nomor dua kan. Bisa dipahami ini? Nah, sementara kepentingan katakan mungkin kepentingan di pondok segera harus melunasi, ya harus dilakukan ini. Karena urusannya bukan kita dengan anak kita, urusannya dengan orang lain, dengan pihak lain, dengan pondok, berjalannya pondok. Nah ini harus didahulukan.
Sakit paham ya? Jadi ada tetap manajemen antara birrul walidaini dengan memenuhi kewajiban anak-anak. Dalam sebuah arisan ada acara pembelian lotre sebagai hadiah. Gimana modelnya? Lotre ini anak sesuai ya, anak dia sendiri. Door prize itu ya? Iya. Itu hasil uang door prize ini dari mana? Dari penjualan lotre itu. Oh, dari penjualan lotre dibelikan door prize itu. Iya. Nanti yang dapat hadiah, jangan. Sama dengan jalan sehat itu. Jadi kan jual, beli apa namanya? Kupon. Nanti dapat, jangan. Kecuali kalau ada sponsor yang mensponsori tanpa ada pemungutan biaya dari jenengan. Katakan mungkin teh botol, ya, teh botol satu misal. Ini sponsor teh botol sih yang ngadakan teh botol. Terus gak dikai apa-apa sampean melu ning kono. Ini ada sebagian yang membolehkan yang demikian. Karena nggak dirugikan di sana. Tapi kalau sudah ada jual beli begini udah nggak benar ini. Kalau bisa diusahakan dihindarinya, dinasihatkan. Kalau bisa cari yang lain lah, ya, cari yang lain. Apa? Ya disunahkan lah. Ya repot, makanya perlu ada makanya gini loh, pentingnya kita bermuamalah dengan cara yang baik. Kalau kita ngapunten, kalau interaksi kita tiap hari enak gitu ya, ngomong dengan masyarakat terbuka dan akrab, itu ngomong itu enak gitu. Tapi kalau udah tertutup, kalau begini ngomong itu jadi masalah gitu. Wong kita wah ingin dipermasalahkan kan. Sakit dipahami yang saya maksud ini? Dalam ketika bermuamalah kita tiap hari kurang baik, maka pada saat-saat seperti ini kita nggak bisa masuk itu. Karena orang sudah membatasi diri dengan kita. Sakit dipahami ini. Tapi kalau kita tiap harinya itu baik ya, serawung dan enak lah gitu ya. Ya ada batasan-batasan sendiri lah ketika ada hal-hal yang kiranya nggak baik ya kita menjaga diri. Tapi dalam hal muamalah yang lain seperti kepedulian dengan tetangga, interaksi dengan tetangga lancar, normal, nggak ada masalah. Maka pada saat ada masalah seperti ini, kita memasukkan usulan itu insya Allah bisa masuk gitu loh. Instansi gitu Ustaz. Gimana? Instansi. Nah ini instansi kadang-kadang repot di situ. Iya. Tapi hukumnya begitu. Nah akhirnya makanya ada teman-teman beli tapi nggak ikut gitu loh. Ada yang begitu kan, beli tapi nggak ikut, tapi tetap aja yang namanya ta'awun gitu. Iya. Ya memang gimana kondisi ini kayak begini, banyak istighfar aja kita kepada Allah. Ya, makanya kalau nggak digaul, tapi kan kadang-kadang orang ngotot, ya apa caranya saya nggak berdosa, ya pindah kan ngono akhirnya kan. Lah terus gimana? Masuk aku sendiri tekek gak karu-karuan. Ya apa Ustaz ngomong, aku ya apa ya metu ngono kerja ning ngono kan ngono. Akhirnya kan fatwanya yang keluar kan begitu. Anda ingin selamat tapi tetap di situ kan nggak bisa. Kenapa? Karena itu masuk sistem. Nah kalau udah masuk sistem gimana? Kan masuk kita yang ditoto kan gitu. Jadi sama teman-teman yang bekerja di pegawai negeri, kemudian di bagian budaya itu bagian budaya. Itu pernah jadi pas acara ritual se-Indonesia itu. Ritualnya paranormal, masuk ono sing bagian dolek menyan. Ono sing bagian dolek apa kuwi? Sapu kuwi. Sing diopong kuwi lho. Ya sudah pentol iku. Sudah pentol iku. Bingung Ustaz gimana? Ya ta'awun antum menyiapkan tuh ta'awun. Gimana wis runding ngono mbek atas kamu jual pindah. Ini enak toh? Ada enggak bagian yang lain gitu? Bagian nyapu-nyapu halaman. Mending ngono. Enggak pernah acara gitu lagi dilibatkan lagi bagian dolek. Allah yarham. Ini gimana? Begitu sistem mereka. Ya antum, makanya kalau kerja kita itu baik, terbuka, nggak tertutup, komunikasi terbuka, ngomong itu insya Allah ada
dirungok nih Bu, insya Allah. Dirungok nih insya Allah. Termasuk kita dengan lingkungan, dengan tetangga ini jangan tertutup kita. Yang enak, yang los, yang tapi tetap ada apa? Batasan-batasan yang memang di sana ada. Tidak boleh kan ya jangan ikut, tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Masyarakat kita itu awam banget Bu, awam banget. Ngoten. Makanya dididik lagi aliran keras. Padahal kini lemah lembut. Kenceng padahal kini ya serta bengkong-bengkong dedek. Tetap kekencengan aja nih terus bengkong ya apa mana? Ya itu harus kita pahami betul ya. Harus kita pahami betul. Begitu Bu ya. Kalau di masyarakat ya jangan bilang aja saya nggak bisa ikut gitu aja. Pak beli wajib Pak sunnah menulu coba wajib. Nggak suka ikut di sore, ini guyoni aja. Makanya kalau saya dulu di warga itu kita sering memberikan hadiah-hadiah untuk RT, ya, untuk lampu, untuk ini ya, untuk warga, untuk kepentingan umum kita berikan. Untuk dandani apa embong, untuk dandani pagar, untuk dandani kebersihan kita royal dalam hal yang seperti itu. Begitu, bah ini kan ngapunten dia, kalau betul melok ngoten, kalau wedi terus terang, kalau meyakini ono masalah itu soalnya. Karena terbuka, setiap harinya terbuka enak ngomong gitu loh. Tapi kalau kita rada saklek ya wis kayak delok gereng padha gerenge enggak enak Bu. Wah, maksud saya ya. Ini jangan coba dibuka wacana bermasyarakatnya diperbaiki kita. Ngomong masalah begini enak nanti geningan. Istri saya, aku gak biasa ngono Bu, ngapunten ya mboten saged terami. Ya tak kenapa wis terserah sampean. Begitu. Saya kira cukup ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.